Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. We all begin at the edge of what we know and what only God can see. So we step forward, not because we're sure, but because we choose to be faithful, trusting the one who goes before us.
Along the way, pride loosens, and we grow humble, learning how deeply we need His grace. Love draws us forward, and our hearts become obedient, moving in rhythm with His will. We stumble and turn back, becoming repentant, discovering God restores instead of condemns. In Him we are made righteous, not by perfection, but by faith that shapes how we live. We stop leaning on ourselves and become dependent on His guidance. Our lives grow devoted, placed fully in His hands. Spirit-led, we walk, listening for His voice. And slowly, life becomes fruitful. Even when the road is hard, we remain steadfast, because those who endure find life. Shalom. Haleluya, puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul untuk bisa beribadah. Boleh saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara bisa saling memberikan salam kiri kanannya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Dan saya mengajak kita semua bersama-sama di tahun 2026 ini kita mendeklarasikan visi tahun ini. Amin. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Bersama-sama kita katakan, tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur sampai sejauh ini Tuhan terus menuntun setiap kami. Dan kami juga datang pada hari ini ya Bapa untuk mengucap syukur dan beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik untuk-Mu ya Bapa, memuliakan nama-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kami duduk diam mendengarkan firman-Mu dan setiap rema-Mu yang akan disampaikan nanti itu memberkati, melengkapi dan membekali setiap kami umat-Mu ya Tuhan untuk menjalani tahun ini. Dan kami percaya ya Tuhan, tahun 2026 ini terjadi penuaian jiwa atas keluarga kami, kota dan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan mengangkat tangan untuk bangsa kami Indonesia ini, atas pemerintahan yang ada. Biar kiranya Tuhan turut campur tangan atas Presiden Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran beserta pejabat, kepala daerah, para jajaran menteri yang ada. Biar kiranya diberikan hikmat dan integritas untuk membawa kemajuan, keadilan, kerukunan atas bangsa Indonesia. Seluruh penduduk daripada negeri ini berlimpah dengan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Dan kami boleh melihat tuaian demi tuaian dari setiap kota, atas setiap wilayah yang ada di negeri ini Tuhan. Bangkit Tuhan orang-orang yang mengenal akan Tuhan Yesus dan mereka boleh beribadah kepada-Mu
namamu ya Bapa. Gereja-gereja Tuhan pun bergerak untuk menuai, menjangkau, melayani dan mengasihi setiap jiwa-jiwa yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami untuk gembala sidang kami Pak Niko dan juga gembala CK7 Dr. Yanto. Biar kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang terbaik, hikmat marifat yang membawa pengajaran, tuntunan, memuridkan dan menggembalakan setiap kami umat-Mu ya Bapa, menjadi umat Tuhan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh keluarga besarnya. Kami percaya perlindungan Tuhan yang sempurna ada atas setiap kehidupan gembala sidang dan gembala CK7 kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan terus berdoa menopang untuk generasi muda, generasi Yeremia yang ada di gereja kami, yang ada di kota dan bangsa kami Indonesia. Kami melihat Tuhan angkatan muda yang hidupnya mencintai Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Angkatan muda, generasi yang Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Dimanapun setiap mereka berada dan ditempatkan, terang kemuliaan Kristus ada atas setiap kehidupan mereka. Urapan Tuhan mengalir, membuat setiap mereka Tuhan boleh hidup berhasil dan memuliakan nama-Mu. Ini setiap doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Sekali lagi saudara semuanya, shalom. Saudara boleh kanan kirimu, saudara katakan hari ini kita menerima kuasa dari Tuhan. Katakan pada kanan kirimu saudara, haleluya. Saudara percaya saat kita memuji Tuhan ada kuasa yang besar. Yang percaya boleh katakan amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama, come on. Hey. Kami terima kuasa yang terbesar dari Engkau Tuhan. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu.
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Mari berkatakan dengan iman. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Yang siap menerima kuasa, mari kata sama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Saudara percaya bahwa nama Yesus berkuasa, amin. Mari sama-sama tepuk tangan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari sama-sama nyatakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya bahwa kuasa Tuhan nyata, jangan haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nyatakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Engkau yang mampu mengalahkan musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari saudara dengan semangat. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus, semua musuh. Saudara bisa lebih semangat daripada ini, nyatakan. Nama Yesus. Hanya nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.
belum duduk, bilang ke kiri kanannya, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, lagu yang sebentar lagi kita akan nyanyikan bersama bercerita bahwa rancangan Tuhan selalu tepat waktu. Selalu indah pada waktunya. Mungkin kita gak mengerti apa yang dilaluin oleh sama kita sekarang. Tapi Tuhan punya tujuan dan maksud. Mungkin di situ Bapak Ibu bisa diproses sama Tuhan. Tuhan mau mengetes iman kita. Kita percaya gak ya sama janji Tuhan? Dan lewat lagu ini kita mau percaya bahwa bukti kesetiaan Tuhan selalu mendampingi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari sama-sama siapkan hatimu kepada Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik, janji-Mu Tuhan Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, janji-Mu nyata Yesus. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan.
Janjimu Tuhan, yes. Kami percaya Engkau yang sediakan Tuhan. Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tolonganmu Tuhan, janjimu Tuhan, Kau sediakan bukti kasih setiamu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu Tuhan. Janjimu Tuhan, Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat
kemenangan saudara. Mari katakan dengan iman, katakan ku yakin, come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Shalom Jemaat GBI PRJ Grup CK7 yang dikasih oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, hari ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan yang saya ambil sebagai tema, yaitu kasih Allah dalam pernikahan. Diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dan Yohanes 3 ayat 16. Nah, Bapak Ibu, mari saya akan bacakan dulu Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, dari pembacaan kita ini sedikit saya akan kasih latar belakang ya. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus untuk menekankan pentingnya hubungan antara suami dan istri dalam jemaat sesuai dengan ajaran Kristus ya. Dalam Efesus 5 ayat 25 ini menunjukkan bahwa jemaat atau gereja adalah tubuh Kristus dan suami itu harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat atau gerejanya ya. Nah, Bapak Ibu, banyak hari-hari ini masih ada dilema ya di dalam firman ini. Karena itu hari ini saya mau menjelaskan ya. Dilema itu seperti ini, Bapak Ibu. Banyak sekali suami-suami ya, ada yang komplain begitu ya. Bilang istri tidak tunduk kepada suami. Tapi istrinya merasa kalau dia sudah tunduk, bahkan mengikuti apa maunya suami ya. Nah, istri juga komplain, dia nggak mau kalah. Dia bilang suami itu tidak mengasihi istrinya katanya. Tetapi suami berpikir dia sudah mengasihi dengan memenuhi segala yang istrinya inginkan ya. Nah, Bapak Ibu, dilema ini hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan supaya ini tidak terjadi lagi. Bagaimana sih caranya supaya seorang suami bisa melihat istrinya tunduk ya, suami bisa mengasihi istrinya dengan kasih Kristus dan istri bisa tunduk kepada suaminya ya. Karena kebanyakan hari-hari ini saya lihat di dalam case pernikahan ya, dulu waktu pacaran bilangnya saya sayang banget, saya cinta mati Pak gitu ya. Tapi setelah menikah bilangnya saya benci banget Pak, lihat dia. Saya udah capek, gak cocok Pak, cekcok melulu ya.
Nah, ini beberapa dilema yang saya temukan di dalam counseling Bapak Ibu ya. Nah, yang lebih sedikit agak menurut saya ini sedikit krusial ya, karena apa? Ketika terjadi KDRT, ini juga sebagai dilema ya, seperti dilema buat kita. Karena ketika terjadi KDRT berulang-ulang ya. Kalau cerai kasihan sama anak. Tapi kalau nggak cerai menderita seumur hidup. Ini pun dilema yang berat ya buat saya kalau melihat case seperti ini. Nah, karena itu hari ini saya mau kita belajar ya dari Efesus pasal 5 ini, bahwa sebenarnya penghalang utama kenapa suami tidak bisa mengasihi istrinya seperti Kristus kepada jemaatnya, dan istri tidak bisa tunduk kepada suami dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Karena penghalang utamanya yang kalau saya lihat dari kacamata counseling ya, itu adalah masuknya dosa di dalam pernikahan ya. Nah, dalam kasus counseling ya, saya ada lihat 3 jenis dosa yang biasanya menjadi penghalang ya buat suami dan istri itu bisa saling mengasihi ya. Yang pertama adalah dosa turunan ya. Ini yang belum diselesaikan ya, itu bisa dosa turunan itu bisa berasal dari nenek moyang, bisa juga dari orang tua ya, itu diwariskan turun ke bawah gitu ya. Nah, itu bisa berupa kutuk kawin cerai ya, bisa berupa sakit penyakit dan lain-lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang sering saya lihat itu dosa waktu pacaran. Nah, ini juga kadang belum diselesaikan ya. Waktu pacaran ada yang tidak jujur gitu ya, sudah mulai tidak jujur, ada dusta di situ ya. Ada juga percabulan di situ. Ya, percabulan itu melakukan hubungan ya sebelum menikah ya, dengan ganti-ganti pasangan begitu ya. Dan melakukan hubungan itu sebelum diberkati. Nah, ini dosa waktu pacaran ya. Karena itu mesti diselesaikan sebelum kita masuk dalam pernikahan. Yang ketiga, dosa pasca menikah. Apa itu? Nah, tadi kalau dari awal pacaran sudah tidak jujur, maka ketidakjujuran ini berbuah terus ya. Akhirnya makin besar ya. Banyak hal disembunyikan. Bahkan sampai bisa selingkuh gitu ya. Terus terjadi perzinahan bahkan ya, padahal sudah punya istri masing-masing, sudah punya suami masing-masing, bisa terjadi perzinahan. Dan tadi KDRT ya. Bahkan yang paling mengerikan yang terakhir ini yang perlu kita tolak, yaitu dosa perceraian ya. Bapak Ibu, ini yang penting kita harus waspada di dalam kita membangun keluarga kita ya. Nah, saya kasih note di sini, dosa itu harus diselesaikan dengan Tuhan dan pasangan, dengan sesama, sebelum kita masuk dalam pernikahan ya. Nah, sedikit saya akan jelaskan kenapa dosa di sini sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu dalam pernikahan ya. Kita lihat juga dari definisi dosa itu di dalam konteks Alkitab ya. 1 Yohanes 3 ayat 4 bilang begini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, dalam bahasa Yunani, dosa itu salah satu artinya adalah hamartia. Artinya apa? Meleset dari target atau tujuan Allah. Nah, Bapak Ibu, ketika dosa itu masuk dalam perzinahan, maka ini yang berbahaya Bapak Ibu. Tujuan pernikahan itu meleset keluar dari tujuan dan rencananya Allah. Makanya nggak heran pernikahan itu nggak kokoh, pernikahan itu rapuh ya. Nah, ketika hukum Allah itu dilanggar di dalam pernikahan, maka akan timbul banyak masalah ya. Dan disebabkan apa? Oleh konsekuensi dosa itu.
Nah, kebanyakan kita waktu kita sudah melakukan kesalahan, sudah dosa, kita menyembunyikan dosa itu. Kita nggak mau mengakuinya. Bahkan kita sembunyi-sembunyi di dalam pernikahan. Nah, ini yang membuat banyak lagi masalah di dalam pernikahan. Makanya hati-hati dalam pernikahan, jangan kita langgar hukum Tuhan, gitu ya. Nah, apa upah atau akibatnya daripada dosa itu? Roma 6 ayat 23 bilang begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dosa di dalam pernikahan itu akan mengakibatkan maut atau mati. Mungkin gak secara fisik jasmani kita langsung mati gitu. Tetapi secara rohani kita udah kebal terhadap firman. Artinya kita ditegur oleh firman, tapi kita tetap seperti kayaknya saya nggak buat dosa yang terlalu bagaimana begitu ya. Artinya dia sudah tidak lagi bisa diperingati, dinasehati oleh firman Tuhan. Itu tandanya dia sudah mati secara rohani. Pak, jangan selingkuh, tetap selingkuh. Ya, jadi hal ini harus kita hati-hati Bapak Ibu. Inilah konsekuensi dosa. Kita nggak berpikir bahwa dosa itu pasti ada akibatnya, ada upahnya. Dan saya mau ingatkan, upah dosa itu di sini yang kekal Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kalau kita dipanggil Tuhan, ya ketika masih ada dosa, bahkan dosa yang tadi saya sebutkan dalam pernikahan, maka pertanggungan jawabnya itu berat sekali. Ya, karena itu hati-hati, kita jangan sekali-kali memelihara, atau bahasa saya memelihara, karena banyak orang nggak ditegur juga kayaknya biasa aja gitu ya. Jangan sekali-sekali bawa dosa dalam pernikahan, karena itu akan membuahkan kematian kekal. Ya. Nah, dosa di dalam pernikahan membuat kita ini tidak mampu mengasihi, kita nggak mampu untuk mengampuni bahkan. Dan apalagi berkorban, udah nggak bisa lagi, nggak mampu. Ya, nah kita harus kembali kepada firman Tuhan. Jika ada dosa, Alkitab bilang begini, jika kamu mengaku dosamu, ya, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menghapus segala kesalahanmu. Karena itu hari ini saya ingatkan kita, ya, jangan bawa dosa dalam pernikahan kita. Nah, ada kabar baiknya ya Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin Bapak Ibu di rumah atau dimanapun kita berada, mungkin dalam pernikahan kita ada nih dosa ini, ya. Ada kabar baik hari ini bahwa ada kasih Allah yang bisa mengalahkan dosa itu. Ya. Yuk kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, ya, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan baik-baik ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya begini, nggak ada alasan kita nggak mau ngaku dosa. Dosa yang besar, kecil, sedang, dosa apapun yang ada di dalam dunia ini, kasih Allah itu lebih besar daripada itu. Karena itu kalau kita datang sama Tuhan, maka hari ini dosa itu bisa diselesaikan. Ya. Yang kedua, ya, kasih Allah itu tidak bersyarat. Itulah sebabnya dia bisa mengalahkan dosa itu. Ya, karena dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, pengampunan Tuhan, ya, itu tidak bersyarat kepada kita, asal kita mau mengakui. Karena dikatakan waktu kita masih dalam dosa, Kristus mati tanpa menanyakan satu syarat pun buat kita untuk kita bisa ditebus dan diampuni oleh Dia. Karena itu, ayo hati-hati ya dalam pernikahan. Kalau ada dosa segera selesaikan. Percaya
dosa apapun, ya, sebesar apapun, kasih Allah itu tidak bersyarat. Yang ketiga, kasih Allah itu mampu, Bapak Ibu, ya, mampu untuk apa? Mengasihi, mengampuni, dan berkorban tanpa syarat, ya. Nah, kebanyakan dalam case, ya, pernikahan, dalam kasus suami istri tidak bisa lagi mengampuni, ya. Saya melihat satu hal, bahwa orang yang tidak mampu untuk mengampuni, mengasihi seperti Kristus adalah orang yang tidak memiliki kasih Allah di dalam dirinya, ya. Karena itu 1 Yohanes 4 ayat 8, yuk kita lihat di sini. Barang siapa tidak mengasihi, dikatakan, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, Allah itu dikatakan adalah kasih itu sendiri. Jadi sebenarnya ketika kita menerima Kristus dan kita hidup di dalam firman-Nya, seharusnya kasih Allah itu sudah ada di dalam kita. Ya. Nah, karena kasih Allah itu ada dalam kita, maka di dalam pernikahan, kalau harus ada pengampunan, kalau harus ada pengorbanan, harusnya itu tidak bersyarat dan kita mampu melakukannya. Karena ada kasih itu sudah di dalam kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan di sini menarik sekali, ya, dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Saya kasih note di sini. Untuk memiliki kasih Allah itu kita perlu yang namanya mengenal Allah. Ya. Secara cepat saya mau katakan begini, gimana caranya kita mengenal Allah? Ya. Pertama tentu harus baca firman-Nya. Kedua, tidak hanya sekedar baca tapi kita belajar firman Tuhan itu. Setelah kita belajar, kita mengerti firman Tuhan, maka yang berikutnya adalah kita lakukan kebenaran firman itu dengan iman. Ya. Dan bangun hubungan yang dekat dan konsisten dengan Tuhan. Di sini banyak orang gagal. Kenapa? Karena nggak ada konsisten. Ketika kita mau mengenal Tuhan, kita nggak mengejar secara terus menerus. Ada kerinduan yang terus menerus untuk bisa mengenal Tuhan. Karena itu waktu kita dikatakan tadi, ya, kalau kita mau kenal Tuhan, basic yang pertama baca Alkitab. Ya, yang kedua belajar Alkitab. Yang ketiga, setelah kita mengerti, baru kita lakukan dengan iman firman kebenaran itu. Nah, berikutnya mulai bangun hubungan yang intim dan konsisten dengan Tuhan. Nah, kata konsisten inilah kelemahan banyak kita. Kita kadang gak konsisten, Bapak Ibu. Ya, kita tiap hari harusnya kita baca Alkitab, itu pun kadang gak konsisten. Tiap hari ada pembelajaran Alkitab, khususnya di gereja kita, ada Bible study, ya, ada tapi kita nggak mau konsisten. Karena itu hari ini kita diingatkan, ya, ada kasih Allah yang bisa menyelesaikan setiap dosa. Kalau dosa itu ada dalam pernikahan kita hari ini, Bapak Ibu, ayo kita selesaikan di hadapan Tuhan supaya pernikahan kita itu kuat dan kokoh, ya. Nah, sebagai pesan penutup atau pesan utama, ya, yang pertama, kasih Allah adalah fondasi yang utama untuk membangun pernikahan yang kuat. Ya, kasih Allah itu fondasi yang utama, bukan cinta. Karena cinta itu bersyarat, tapi kasih Allah tidak bersyarat. Yang kedua, penghalang utama kasih Allah adalah dosa yang belum diselesaikan tuntas sebelum masuk dalam pernikahan. Yang ketiga, pengenalan akan Allah dan membangun hubungan yang intim dan konsisten dengan Tuhan, itu adalah kunci kasih Allah itu bisa mengalir di dalam pernikahan kita. Ya, yang keempat, yang terakhir, kasih Allah yang mengalir dalam pernikahan itu akan menggambarkan
hubungan Kristus dan jemaatnya yang nyata, bisa dilihat dan dirasakan, serta bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu hari ini saya berdoa, biarlah kasih Allah itu terus mengalir di dalam pernikahan, dalam keluarga kita, sehingga pernikahan kita itu merupakan pernikahan yang indah dan bahagia. Ya, baik, sebagai penutup mari kita berdoa, Bapak Ibu. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Dan biarlah hati kami dibajak, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Supaya firman-Mu ini boleh terjadi di dalam hidup kami. Kami memiliki kasih Allah itu di dalam hidup pernikahan kami. Hari ini aku berdoa Tuhan, biarlah setiap pernikahan yang sudah mulai mau hancur, bahkan yang sudah hancur sekalipun, biarlah hari ini kami percaya oleh firman-Mu, pernikahan ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami percaya hari ini firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali sia-sia. Aku berdoa dimanapun anak-anak-Mu berada, jemaat-Mu berada, kiranya Engkau memulihkan setiap pernikahan, keluarga mereka. Dan jadikan keluarga mereka ini keluarga-keluarga yang berbahagia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Indarwanto Tarigan BE yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya V-Live Streaming hari Minggu 25 Januari 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Hartono. Ibadah Raya hari Minggu 25 Januari 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Ren Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. GBPRJ Mandarin Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Ari Kiswanto. GBI Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Sofyan Wijaya. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rudiko. GB San Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Suditandi. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Pukul 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Frans Anugrah Lase SH. GBPRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Frans Anugrah Lase. GB Yam Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. Ibadah Raya di atas disertai dengan ibadah pemunduran anak. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang Professional and Couple Service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Unit Pelayan Jemaat CK7 mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 sampai dengan 19 Januari 2026 secara online via www.gbprj.org.
atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang, untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gerejanya yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela, tanpa paksaan, penuh sukacita, dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 371 7878 atas nama GBI PRJ, atau ke rekening persembahan buah sulung sesuai dengan cabang Bapak Ibu beribadah. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI PRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Gresat Telia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan doa, pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani proskuneo yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah,
tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Kedua, penyembahan bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatan bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Malayaki 3 ayat 1-4 menuliskan setidaknya ada 2 hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tertinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita dapat kembali menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.